Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama tak lupa kita sanjung sajikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu lagi di video kali ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, penghormatan saya kepada dosen pembimbing mata kuliah perencanaan layanan bimbingan dan konseling, dan juga kepada teman-teman yang saya cintai. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, jadi di sini saya Nur Azizah dengan NIM 19061040 memaparkan yaitu program bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Baitussalam tahun ajaran 2022-2023. Baiklah, yang pertama ada rasional. Nah, dalam laporan kali ini rasionalnya adalah di mana siswa adalah seorang individu yang sedang berada dalam proses berkembang menuju ke arah kematangan atau kemandirian. Nah, masalah yang kami dapati di SMP Negeri 1 Baitussalam ini sangat beragam ya, dari yang ada yang dari baik itu di pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian dasar hukum yang kami ambil dalam laporan kali ini adalah yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian yang ketiga ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Guru Nomor 74 Tahun 2008 dalam Pasal 54 Ayat 6. Kemudian yang keempat ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian dan juga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 Pasal 1. Kemudian yang keenam ada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008. Kemudian yang kedelapan ada Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA atau MA pasal 1 ayat 1. Kemudian yang kesembilan ada dasar hukum yang kami ambil adalah Pedoman BK pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2016. Kemudian yang ke-10 ada POP BK SMP. Yang ke-11 ada Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan pasal 36 ayat 1. Dan yang terakhir ada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada visi dan misi. Nah, di sini visi dan misi terbagi kepada dua, yaitu ada visi dan misi sekolah dan juga ada visi misi bimbingan dan konseling di sekolah. Baik, di sini yang pertama saya akan jelaskan visi dan misi sekolah ini, di mana visinya adalah menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, disiplin, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misinya adalah saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif sehingga siswa dapat mengembangkan kecerdasan yang dimiliki secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian selanjutnya mewujudkan proses pendidikan yang berkualitas, efektif, dan relevan sehingga siswa memiliki kecakapan hidup yang dikembangkan berdasarkan multi-intelijensi mereka. Kemudian selanjutnya ada visi dan misi bimbingan dan konseling. Nah, visinya adalah yang pertama cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Kemudian untuk misinya yaitu meningkatkan prestasi dalam bidang akademik, meningkatkan kualitas peserta didik yang kreatif dan inovatif. Kemudian selanjutnya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu deskripsi kebutuhan. Nah, dalam deskripsi kebutuhan ini
dalam melaksanakan tugasnya, guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan, yaitu need assessment. Kemudian tujuan penyusunan instrumen ini adalah untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli. Kemudian ada banyak sekali ya contoh dari instrumen. Nah, jadi dalam laporan ini kami menggunakan yaitu IKMS. Selanjutnya, nah di sini kita bisa melihat ada profil kelas. Di sini dapat kita lihat bahwa di bidang layanannya ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di sini bidang pribadi ada 22%, bidang sosial juga 22%, bidang belajar dan karir 22% dengan butir pertanyaan yang berbeda-beda. Tapi saat kita mempresentasikan hasilnya adalah 22%. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada profil individual, di mana profil kebutuhan dan masalah konseli. Nah, di sini bisa kita lihat nama-namanya, siswanya ada 28 dengan permasalahan yang berbeda-beda pastinya. Kemudian kita lanjut ke interpretasi dari tabel yang sudah tadi kami perlihatkan, di mana berdasarkan hasil IKMS ini maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi antara bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir hampir sama, yaitu 22%. Nah, hasil IKMS ini memiliki beberapa butir yang harus segera diberikan layanan, di mana seperti layanan tentang fasilitas kesehatan, informasi tentang kesehatan reproduksi remaja, dan lain-lain, dan banyak sekali ya. Kemudian berdasarkan hasil analisis ini dari tabulasi data dari IKMS, maka dapat dinyatakan bahwa siswa-siswi kelas 8 ini banyak yang memiliki masalah yang segera harus diberikan layanan bimbingan dan konseling. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada rumusan kebutuhan. Nah, rumusan kebutuhan ini meliputi deskripsi kebutuhan peserta didik yang meliputi bidang pribadi, sosial, ada belajar, dan juga karir. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini di keempat bidang ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah rumusan kebutuhan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling, di mana di sini saya mengambil ruang kerja guru bimbingan dan konseling, kemudian instrumen BK yang standar dan baku, ruang bimbingan dan konseling atau ruang bimbingan kelompok, kemudian ruang konseling individual, kemudian juga lemari atau rak buku yang tempat penyimpanan data peserta didik. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tujuan. Nah, tujuan dari layanan ini dimaksud untuk merupakan rumusan dari hasil instrumen kebutuhan IKMS dan deskripsi kebutuhan peserta didik. Nah, tujuan dirumuskan sebagai capaian dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai oleh peserta didik atau konseli setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada rumusan kebutuhannya, yaitu ada bagian dari pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di bidang pribadi ini kita sebutkan satu contoh ya, di mana ada pengenalan fasilitas kesehatan layanan. Nah, tujuannya adalah peserta didik dapat mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan di sekolah. Nah, di bidang sosial, di mana membina hubungan pertemanan yang akrab dengan teman sekelas. Nah, tujuannya adalah peserta didik dapat mengenal lebih dalam dengan teman dalam satu kelasnya. Kemudian di bidang belajar, kami akan menjelaskan satu butir saja ya. Yang pertama adalah di mana pengenalan struktur kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, tujuannya adalah di mana peserta didik dapat mengenal tentang struktur kurikulum yang berlaku saat ini. Kemudian di karir, nah dalam layanan karir ini berpikir dan bersikap yang positif. Nah, tujuannya adalah peserta didik dapat berpikir dan bersikap yang positif dalam merancang karir masa depan. Nah, selanjutnya adalah ada komponen program. Nah, di sini ada 4 bidang, yaitu layanan dasar. Dalam komponen layanan ini ada 4 layanan. Yang pertama ada layanan dasar, yang kedua layanan peminatan dan perencanaan individual, yang ketiga layanan responsif, dan yang terakhir adalah layanan dukungan sistem. Nah, di sini bisa kita lihat ya waktu pembagian alokasi waktu yang sudah kami siapkan, yaitu layanan dasar ada 35% kali 24 jam, di mana 8,4 jam pelajaran.
Kemudian yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual 25% kali 24 jam sama dengan 6 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah layanan responsif yang akan diberikan adalah 25% kali 24 jam sama dengan 6,6 jam pelajaran. Kemudian terakhir adalah dukungan sistem. Nah, dalam dukungan sistem ini dapat diberikan layanan 15% kali 24 jam. Nah, di mana bisa kita berikan layanan 3,6 jam pelajaran. Baiklah, selanjutnya adalah bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan ini pada peserta didik ini diharapkan dapat memfasilitasi di mana bagian di perkembangan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Baiklah, selanjutnya ada rencana operasional yang akan kami lakukan atau bisa disebut action plan. Nah, dalam pembagian action plan ini ada beberapa hal yang akan dilakukan. Yang pertama adalah bidang layanan, kemudian tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, materi layanan, metode yang digunakan, media yang diberikan, dan evaluasi. Baiklah, selanjutnya adalah pengembangan materi layanan. Nah, dalam materi layanan ini merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dalam aspek kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, materi layanan yang akan diuraikan adalah bidang layanan, ada tujuan layanan, topik, tema atau materi layanan. Yang keempat adalah submateri layanan, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Nah, contohnya bisa dilihat di slide terakhir. Nah, di slide ini ada bidang layanan, tujuan layanan, topik atau tema layanan, sub layanan, dan alokasi waktu. Nah, ini juga ada 4 bidang, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Baiklah, selanjutnya adalah evaluasi, pelaporan, dan tidak lanjut. Nah, tidak lupa pula dalam melakukan program ini kita harus mengevaluasi, memberikan pelaporan dan tidak lanjut. Nah, yang pertama adalah evaluasi, di mana prosedur evaluasi yang direncanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun rencana evaluasi, di mana menentukan tujuan, menetapkan kriteria dan standar keberhasilan, menentukan jenis data, menetapkan waktu pelaksanaan. Yang kedua adalah mengumpulkan data atau memilih metode pengumpulan data dan pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis dan interpretasi, mengolah dan menganalisis data secara kuantitatif dan kualitatif, serta membuat interpretasi dan kesimpulan. Yang terakhir adalah di mana pengambilan keputusan dan rekomendasi atau membandingkan hasil analisis dengan standar keberhasilan, di mana membuat keputusan dan juga rekomendasi tindak lanjut. Selanjutnya ada pelaporan. Nah, langkah-langkah yang harus disusun dalam laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling ini yaitu ada tahap persiapan, yaitu menetapkan informasi yang akan dilaporkan, alasan penyusunan laporan, dan menetapkan waktu pelaporan. Yang kedua adalah penyajian data atau menyusun laporan, serta yang terakhir adalah penulisan laporan sesuai dengan sistematika dan format yang diadopsi dari POPBK. Baiklah, selanjutnya adalah yang terakhir tindak lanjut. Nah, dalam tindak lanjut ini merupakan tahap akhir dari kegiatan evaluasi, di mana kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan aspek-aspek perbaikan dan peningkatan yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya yang kedua, menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Nah, yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan tidak lanjut yang sudah kita rancang sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini bisa kita lihat selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Nah, di sini sudah ada penetapan harga yang akan diajukan dalam program ini, di mana ada uraian kebutuhan, ada spesifikasi, satuan, harga, dan manfaat dari sarana dan prasarana tersebut. Di sini juga kita bisa lihat anggaran biaya, di mana total biayanya ini semuanya adalah 1.290.000. Baiklah, selanjutnya adalah jadwal
kegiatan bimbingan dan konseling program semesteran. Nah, dalam program semesteran ini ada program semester ganjil dan juga program semester genap. Selanjutnya adalah, nah, dalam setelah kita menetapkan program jadwal kegiatan bimbingan dan konseling ini di semester ganjil itu dimulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, sedangkan untuk program semester genap akan dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli. Baiklah, selanjutnya lampiran-lampiran dalam program ini. Yang pertama itu ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Nah, juga beserta dengan materi layanan bimbingan dan klasikal. Kemudian ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Kemudian rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok. Juga rencana pelaksanaan layanan konseling individual. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagaimana program ini akan dilakukan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.